Elshinta News and Talk. Hari Anak Nasional 2026 menjadi pengingat bahwa perlindungan anak masih menghadapi tantangan besar. Di Jawa Tengah, persoalan kekerasan terhadap anak menjadi perhatian serius, terutama setelah Komnas Perlindungan Anak menyebut sekitar 65% kasus kekerasan anak yang ditemukan terjadi di lingkungan pondok pesantren atau boarding school. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Lia Latifah yang menyebut tingginya angka tersebut menjadi catatan penting untuk memperkuat pengawasan dan pencegahan di lingkungan pendidikan. Bagaimana kondisi sebenarnya di Jawa Tengah? Apa faktor yang menyebabkan kasus kekerasan anak terus terjadi dan langkah apa yang harus dilakukan untuk menciptakan ruang aman bagi anak? Kami akan berbincang bersama Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Jawa Tengah Doni Fajar Fauzi SHMH. Merayakan Hari Anak Nasional 2026, sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Pak Doni, kalau kita melihat terkait dengan angka yang sempat disampaikan oleh Komnas Perlindungan Anak sendiri, kalau di Jawa Tengah mendominasi sebesar 65% ya Pak, dengan tingginya kasus kekerasan di lingkungan pondok pesantren. Ini memang seperti itu ya Pak Doni ya? Iya, benar yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komnas Pusat ya, sama persis itu. Di tengah momentum Hari Anak Nasional ini Pak, kita kan juga kemarin sempat melihat ya atau membaca berita yang mungkin agak mengejutkan publik terkait dengan beberapa pondok pesantren di Jawa Tengah yang kemudian terduga melakukan kekerasan seksual kepada anak di bawah umur. Dengan melihat kekerasan di Jawa Tengah sendiri yang cukup banyak, kalau dari Komnas PA sendiri bagaimana Pak meresponnya? Jadi gini Mbak ya, jadi kita ini sebenarnya sudah berulang kali melakukan satu edukasi di sekolah-sekolah kan. Hanya saja kalau ini tidak didukung oleh regulasi yang tepat, jadi ini cuman akan mengurangi tidak banyak angka-angka kekerasan tersebut kan gitu ya. Sekali lagi kalau kita belajar dari sejarah gitu deh ya. Jadi gini, keyakinan saya itu kan saya beragama Islam kan. Jadi saya menggunakan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib kan ya. Jadi ajarilah anakmu di zamannya. Karena dia bukan hidup di zamanmu kan itu ya kan. Ya, kekerasan anak itu sebenarnya kompleks banget kan, apalagi mereka yang di pondok pesantren atau di boarding school kan gitu kan. Jadi dalam artian gini, jika kita serahkan anak-anak kita kepada orang-orang yang mungkin dia paham agama, hanya saja orang tersebut masih terlibat oleh duniawi, itu juga tidak ada jaminan kan seperti itu ya. Maka kami berharap pemerintah itu memberikan satu regulasi untuk mungkin memperketat masalah adanya pondok pesantren itu, ya kan, boarding school dan seperti itu kan ya. Jadi konsentrasi anak-anak di satu tempat yang dia jauh dari pengawasan orang tua kan itu kan. Jadi benar-benar pendidik itu harus punya sertifikasi psikolog, psikisnya harus benar-benar dilihat kan gitu kan. Ya, harus dipantau media sosialnya seperti apa kan itu kan. Apalagi sekarang ini kalau kita zaman dulu ya, zaman kita dulu kita mau mencari pornografi itu susah kan gitu kan. Tapi sekarang ini kita nggak mencari pun kita dihadapkan. Kita main TikTok aja mungkin keluar gambar-gambar atau video-video seperti itu kan gitu. Nah, kalau itu dilihat berulang kali oleh orang-orang pendidik yang ada di boarding school kan, tidak menutup kemungkinan anak-anak itu menjadi bahan objek-objek mereka kan gitu. Baik, artinya pendidikan literasi dan pembentukan karakter sebenarnya bukan cuma untuk anak-anak saja ya Pak Doni ya, tapi juga bagi orang dewasa nih. Oh betul sekali. Ini kan kita menyerahkan anak-anak kita ini kan kepada orang-orang yang kita lihat dia mungkin di pondok pesantren itu dia punya kelebihan tentang ilmu agama kan itu ya kan. Sebenarnya tidak cukup untuk ilmu agama aja kan itu kan. Jadi kita juga harus melihat orang tersebut apakah punya istilahnya gini ya. Jadi psikisnya seperti apa kan kita lihat itu kan. Jadi mereka ini bisa nggak tidak bermain-main di media sosial kan seperti itu kan. Karena di media sosial itu pasti akan disuguhkan hal-hal seperti ini. Pada akhirnya
orang-orang itu akan menjadikan anak ini sebagai objek kan gitu. Ya, jadi ini benar-benar harus ada regulasi dari pemerintah untuk memperketat pengajar-pengajar yang ada di pondok pesantren maupun di boarding school kan itu. Tapi kalau sebelumnya apakah memang mungkin tidak hanya di boarding school saja ya Pak Doni, ya misalkan nih di sekolah-sekolah ataupun mungkin di lembaga pendidikan lainnya, apakah misalkan seperti literasi digital, pembentukan karakter sendiri bagi pengajarnya itu memang belum ada hingga sebelumnya Pak Doni? Kalau kami melihat ya, kalau dari pengalaman kami ini, kalau untuk sekolah-sekolah yang tidak ada boarding school itu sebenarnya benturannya dengan anak-anak kan gitu kan. Jadi ini bullying terhadap teman-teman sekelas kan gitu kan. Bukan terhadap guru atau pendidik terhadap anak didiknya. Itu kecil, sangat kecil sekali yang kasus seperti itu. Kasus-kasus pelecehan seksual itu banyak didominasi oleh mereka yang melakukan boarding school tadi ya kan. Jadi ada kedekatan secara emosional terhadap anak didik dan pendidik kan gitu. Ada juga pertanyaan dari Pak Joni seperti ini, Pak Doni. Apakah tingginya angka tersebut itu sebenarnya menunjukkan kalau kasusnya memang banyak terjadi atau karena masyarakat yang sudah semakin banyak untuk berani speak up atau berani melapor, Pak narasumber? Silakan Pak Doni. Ya, kalau untuk speak up ini sebenarnya mungkin malah justru kebalikannya Mbak ya. Jadi kalau sekarang ini kita sendiri ada beberapa kasus yang memang tidak kita laporkan karena ini ada pelecehan seksual itu bukan orang dewasa terhadap anak tapi anak terhadap anak kan itu ya. Walaupun mungkin sebelumnya anak itu menjadi korban dari orang dewasa kan gitu kan. Tapi setelah itu dia menjadi pelaku. Nah, masalah di sini akhirnya kita kan tidak bisa melaporkan anak tersebut masih di bawah umur masalahnya. Akhirnya kita pendekatannya secara kekeluargaan. Jadi kita membuat laporan ke dinas setempat untuk didampingi oleh psikolog. Nah, itu tidak masuk ke wilayah hukum kan seperti itu ya. Jadi sebenarnya masalah speak up ini bukan karena kita ini banyak orang yang speak up maka banyak ketahuan kan itu. Ya, kejahatan terhadap anak ya. Ini sebenarnya kalau kita speak up semua itu lebih besar lagi sebenarnya. Ya. Cuman ada beberapa kasus-kasus yang kita nggak speak up gitu loh. Ya. Iya, kalau catatan dari Komnas PA sendiri Pak di Jawa Tengah, bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi di Jawa Tengah sendiri ini kekerasan apa Pak? Kalau catatan dari Komnas PA sendiri? Kalau kekerasan itu lebih banyak ke bullying untuk anak-anak itu. Ya. Bullying terhadap anak, ya mungkin adik kelas ke kakak kelas terhadap adik kelas seperti itu. Ada yang sampai ke masalah fisik. Ya, itu yang masalah fisik itu yang mungkin kita masuk ke laporan. Kalau udah masalah fisik, ada yang beberapa di daerah Solo itu sampai patah tulang belakang kan gitu. Karena dibanting oleh kakak kelasnya kan gitu kan. Itu. Jadi dia sampai benar-benar tersiksa sekali lah. Itu baru kita membuat satu laporan kan itu. Lah kita lebih lebih mengawal ini gimana pihak sekolah ini ya, kehadiran pihak sekolah bagaimana. Kadang-kadang pihak sekolah gini, kalau ini terjadi pada anak dengan anak bukan urusan kami kan gitu kan. Tapi mereka lupa kalau ini kejadian ini terjadi di lingkungan sekolah, menjadi tanggung jawab sekolah kan itu ya. Berarti sekolah itu harus berbenah, harus melakukan satu introspeksi kan. Jadi bagaimana untuk memilah ini untuk di saat istirahat itu bagaimana anak-anak yang sudah dewasa dipilah dengan anak-anak yang masih usia kelas 1 mungkin ya, dengan kelas 6 kan udah kelihatan perbedaan secara fisik kan itu. Jadi harus dipilah untuk tempat mereka istirahat kan gitu ya. Kalau komentar dari Bu Vivi mengatakan seperti ini Pak Doni. Pak, kalau kasus kekerasan anak dengan anak itu tantangannya besar sekali kalau menurut saya ya, karena mintanya itu diselesaikan dengan kekeluargaan. Sedangkan saya juga sedih nih ketika anak jadi korban ternyata pelakunya tidak bisa dikenakan hukum karena statusnya masih di bawah umur. Ini juga saya juga menyesalkan ya kenapa bisa ada seperti ini. Terus nanti langkahnya kemana dong Pak kalau misalkan kasus kekerasannya anak dengan anak? Pertanyaan dari Bu Vivi seperti itu Pak Doni. Jadi karena kita ini kan Komnas Pelindungan Anak, kita konsentrasi itu terhadap anak-anak ini, anak-anak sebagai korban ataupun sebagai pelaku kan itu ya kan. Karena kalau masa-masa mereka masih usia di bawah 10 tahun, ini bukan kehendak dia sebenarnya kan. Jadi dia belum bisa memilah antara ini baik atau buruk kan seperti itu ya. Jadi kalau yang sudah kita lakukan,
itu kita melakukan satu pendampingan dengan psikolog. Jadi ada pendampingan bahwa kita kasih pengertian, psikolog memberikan pengertian bahwa ini adalah kesalahan, ini tidak benar, ini melanggar norma dan sebagainya. Memang menyisakan satu kekecewaan. Kenapa kok nggak dihukum? Kan gitu. Iya. Permasalahannya kalau anak ini dihukum, ya, dia ditempatkan ke hukuman kita itu kan belum bisa memilah ya. Jadi ini ada anak yang melakukan mungkin bukan kejahatan yang berat kan gitu kan. Tapi karena dia harus dihukum, berarti dia disatukan tempat dengan anak-anak yang melakukan kejahatan yang berat. Pada akhirnya yang menjadi ketakutan kami, mereka belajar dari mereka yang sudah berat-berat ini kan. Nah, jadi ini juga akan menjadi bom waktu juga kan gitu ya kan. Jadi memang hukuman badan itu bukan menjadi satu solusi bagi kami itu kan. Karena mereka ini yang perlu kita rubah kan cara berpikirnya. Badannya dihukum tapi kita nggak memberikan pengertian-pengertian itu percuma. Mereka keluar dari masa hukuman, bisa jadi mereka akan lebih melakukan tindak kejahatan yang bisa lebih berat kan gitu. Artinya mereka juga butuh pembinaan dulu ya seperti itu ya Pak Doni ya? Betul sekali, karena kita biasa melihat gini, jadi kalau anak-anak yang melakukan satu tindakan-tindakan yang menjurus ke kriminal itu, kita juga melihat latar belakang dari ekonominya, dari keluarganya, kan itu. Ini bukan berarti orang tua abai ya, kan itu. Tapi karena memang orang tua itu terpaksa untuk untuk mencari, bekerja, kan itu. Jadi dia harus meninggalkan waktu-waktu yang sangat berarti untuk anak, kan itu. Ya akhirnya anak kan dibesarkan, dirawat oleh lingkungan sekitar, kan itu, ya. Dan disinilah lingkungan sekitar itu yang membentuk karakter. Sedangkan lingkungan kalau kita bisa bicara mungkin lingkungan kumuh ya kan. Jadi itulah yang nanti akan mereka menganggap hal seperti ini bukan suatu tindak pidana, bukan kejahatan, kan itu, ya. Di saat mereka berada pada lingkungan yang mungkin menganggap ini bukan tindak kejahatan, terus pada akhirnya mereka harus bersekolah, berkumpul dengan orang-orang yang menganggap itu adalah tindak kejahatan. Lah ini menjadi masalah kan. Iya. Nah, jadi benar-benar kita harus bisa memberikan ini loh pengertian. Kamu berada di lingkungan ini itu sebenarnya apa yang kamu dapatkan itu kesalahan. Kan itu. Kalau hukuman badan itu sama dengan kita memasukkan ke lingkungan yang lebih berat lagi kan. Iya. Ya, lingkungan orang-orang yang benar-benar memang jahat kan itu ya. Yang kita takutkan dia keluar akan menjadi orang yang benar-benar jahat kan itu. Gitu. Iya, dan kalau saya baca juga, ini kan dari Komnas Perlindungan Anak ya Pak, atau Komnas PA ini juga kabarnya mendorong pembentukan Satgas Perlindungan Anak ya Pak ya. Ini lantas seberapa mendesak Pak terkait dengan Satgas ini nantinya, ketika nanti mungkin diimplementasikan tidak hanya di sekolah ataupun pondok pesantren, tapi juga termasuk di lingkungan RT atau RW ya Pak. Sebenarnya seberapa mendesak Pak terkait dengan Satgas ini? Kalau di beberapa tempat ya, kalau saya berikan satu contoh di Solo, itu sebenarnya kasus-kasus LGBT itu sangat luar biasa sekali kalau kita mau mengungkapkan kan, karena ini kan terkait masalah anak kan ya, jadi kita harus hidden kan. Kalau kita sebut anaknya nanti bermasalah, dia ada jejak digital kan gitu ya. Jadi pada akhirnya kita merangkul beberapa ormas-ormas keagamaan karena ini terjadi di sekitar tempat ibadah. Saya berikan satu contoh ya, di saat anak-anak itu TPA, ya, pengajian sore hari itu kan menjadi satu hiburan buat anak ini, ya. Nah ternyata di sela-sela itu mereka melakukan tindakan seperti ini LGBT, ya. Jadi kita juga harus bijak kan untuk apakah memang TPA itu mau ditutup kan nggak mungkin, ya kan? Jadi kita memberikan kita bersinergi dengan organisasi keagamaan, tolong ada pengawasan kan itu. Jadi bukan hanya satu guru aja yang mengajar, ada beberapa yang nanti mengawasi anak yang mungkin gantian baca Quran kan gitu ya. Ini pada kemana nih? Pada ke lorong ini, tolong diawasi lorong itu, ya kan? Atau mungkin atau kita minta di daerah sekitar mungkin ada dokter dan apa itu, kita minta tolonglah dipasang CCTV kan itu kan. Iya. Jadi biar bisa terpantau yang lorong-lorong itu di dekat-dekat masjid itu ada lorong-lorong gitu kan. Itu beberapa sudah kita lakukan, Mbak, kan itu. Kalau pantauan dari Komnas PA terkait dengan kasus seperti itu ini agak miris juga ya Pak ya. Ini karena ini yang dilakukan oleh anak-anak juga Pak. Ini kalau dari Komnas PA sempat melihat apakah ada faktor yang melatar belakanginya Pak, misalkan dari tontonannya kah di internet atau mungkin memang sudah ada penyimpangan seksual sendiri Pak Doni?
Kalau sebenarnya bukan penyimpangan ya, tapi karena mereka ini belum tahu hal seperti ini benar apa salah. Yeah. Terus pada akhirnya mereka diminta, itu awalnya pasti berakar dari orang dewasa ke anak dulu. Entah dia ketemu dengan siapa, mungkin dia dikasih sesuatu hal, terus dia tolong ini perlihatkan itu dan sebagainya, terus dia mungkin merasakan kok enak ya, maaf kata ya ini ya, kan itu kan. Dia nggak tahu ini salah apa benar, kan gitu kan. Nah, pada akhirnya dia akan melakukan dengan orang lain. Yang saya tadi bilang, awalnya dia korban, saya itu dia akan menjadi pelaku, kan itu, ya. Karena ini kan kayak ada kecenderungan itu ya, semacam kita itu ingin mengulang-ulang lagi sesuatu yang mungkin dirasa di otak kita itu sesuatu yang nyaman, kan itu, ya. Iya. Nah, jadi ada pengulangan lagi. Jadi di saat dia tidak mendapatkan di orang dewasa tadi, dia akan mencari anak-anak yang di bawahnya. Itu yang terjadi seperti itu. Dari anak kelas SMP, ya kan, ke SD kelas 6, kelas 6 ke kelas 3 kan itu, ya. Jadi ini ternyata kayak efek domino terus ini kan itu, ya. Jadi dia akan mencari korban lagi kan. Akhirnya kita memutuskan itu ya dengan cara ya itu tadi, kita merangkul organisasi keagamaan yang mungkin konsentrasinya kan mereka tentang agama ya, tentang keilmuan agama kan gitu kan. Jadi kita berikan pengertian bahayanya seperti ini kan itu kan. Nah, tolong nanti diawasi juga, khususnya di lorong-lorong masjid seperti itu kan, di kamar mandi kan itu. Karena mereka terlalu lama di situ, tolong ditegur atau bagaimana kan gitu. Baik. Baik Pak Doni, terima kasih berbincang dengan Sinta ya Pak ya. Mohon maaf karena waktu kita juga terbatas. Boleh kita lanjut kapan-kapan lagi Pak Doni ya. Kami juga mengucapkan selamat Hari Anak Nasional Pak. Semoga berbagai permasalahan yang ada juga bisa segera terselesaikan. Terima kasih Pak Doni, selamat siang. Selamat siang. Pendengar, demikian Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Jawa Tengah Doni Fajar Fauzi, SHMH. El Sinta Semarang News and Talk.